Shalom semuanya, salam damai dalam kasih Allah, karena hanya ada satu Allah untuk semua orang atau seluruh dunia. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Siapakah kasih itu? Kasih itu adalah Yesus. Yesuslah yang mengajarkan kita tentang kasih, yaitu mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri, dan bahkan mengasihi musuh-musuh kita secara duniawi. Mengapa kasih kegenapan dari hukum Taurat? Marilah kita selidiki dalam kitab suci, kitab Roma 13 ayat 10. Tapi agar lebih jelasnya kita baca dari mulai ayat 9 ya sahabat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri kita sendiri adalah berarti bahwa kita tidak mungkin berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sangat jelas ya sahabat, kasih itu adalah kasih yang tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia dan semua ciptaan Allah. Jadi kasih itu tidak sama dengan mengasihi atau memberi secara materi, karena banyak orang salah mengartikan kasih. Kasih diartikan dengan mengasihi sesuatu yang berupa materi. Itu memang bagus dan baik, tetapi tidak cukup hanya dengan memberi atau mengasihi sesuatu yang berupa materi, tetapi harus kasih yang secara rohani, yaitu kasih yang sempurna dari Allah. Itulah yang disebut memiliki kasih. Siapakah kasih yang sempurna dari Allah? Yaitu Yesus, yaitu adalah Allah yang telah menjelma jadi manusia melalui rohnya dan firman-Nya atau suaranya. Seperti tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak yang dimaksud di sini berasal seperti anak Medan, berasal dari Medan, atau putra Bali, berasal dari Bali, anak atau putra. Jadi bukan karena dia dilahirkan oleh Allah secara duniawi, tetapi memang dilahirkan secara rohani, berasal dari Allah, karena dia adalah suara dan roh
Allah itu sendiri, atau disebut firman Allah. Karena untuk sebutan suara Allah disebut firman, tapi untuk manusia tidak pernah digunakan firman, tetapi adalah yang digunakan kata suara atau kalimat atau kata-kata. Kemudian kita baca Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan juga tidak pernah mengajarkan tindakan-tindakan kejahatan, apalagi mengajarkan pembunuhan. Dia sangat membenci pembunuhan dan kejahatan karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Yesus memang cenderung membuat orang bingung karena dalam kitab suci Yesus dijelaskan dengan membawakan dua peran ke dunia ini, yaitu sebagai Allah untuk menyatakan nama dan wajahnya pada seluruh ciptaannya, dan sebagai manusia untuk menggantikan hukuman kutuk dosa yang harusnya ditimpahkan kepada manusia berdosa di kayu salib. Sehingga orang-orang duniawi, orang-orang yang buta sebelah, yang tidak punya mata rohani tetapi hanya mata duniawi, cenderung hanya menerima bahwa Yesus sebagai manusia atau sebagai nabi saja. Tetapi orang-orang yang punya mata rohani, yang menerima kehadiran Yesus sebagai juru selamat dari semua dosa untuk menyelamatkan dirinya, mereka memahami dan mereka diberi pengetahuan bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma jadi manusia. Karena dari waktu penciptaan manusia juga, kitab suci memang bersaksi bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi itu jauh sebelum Yesus datang ke dunia, itu sudah dikasih tahu oleh Allah kepada manusia bahwa manusia itu adalah gambar dan rupanya. Artinya bahwa gambar dan rupa Allah sama seperti manusia. Itulah Yesus yang menjelma jadi manusia, membawa nama Allah dari surga, nama yang terindah dari segala nama, dari semua nama, baik di surga maupun di dunia. Jadi Yesus sampai saat ini masih mencari dan menyelamatkan domba-domba yang terhilang, yang artinya manusia-manusia yang masih tersesat, yang masih jauh dari hadapan Allah, yang belum bisa mengenal Yesus sebagai Allah, tetapi hanya mengenalnya sebagai manusia. Tetapi mereka juga tidak mau menerimanya sebagai juru selamat mereka. Itulah sebabnya mereka tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah Allah. Jadi sahabat, jika saat ini sahabat mendengarkan ini dan belum menerima Yesus sebagai juru selamatmu, terimalah Dia sebagai juru selamatmu dari segala dosa, agar kau bisa mengenal wajah dan nama Allah yang benar. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Semua yang percaya padanya tidak akan binasa,
dan akan hidup walaupun sudah mati, karena mereka semua akan dibangkitkan oleh Yesus yang telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Sampai di sini dulu ya sahabat. Bila sahabat rindu mengenal Yesus lebih dalam lagi dan ingin mengenalnya sebagai Allah dan Juru Selamat, silahkan kunjungi channel Damai Dalam Kasih Allah Seluruh Dunia ini, karena di sini sangat jelas dijelaskan kealahan Yesus. Semoga kita semua diberkati. Sampai jumpa lagi. Dan silahkan di subscribe, di like, di komen dan share agar sahabat tidak ketinggalan untuk informasi kami berikutnya, dan agar kami semakin semangat untuk membuat video-video informasi-informasi yang sangat bermanfaat dan menjadi berkat buat sahabat semua. Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih untuk waktunya. Dadah.